Pendengar, masih di Florata pagi ini kami hadirkan informasi selanjutnya terkait dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menunjuk Labuan Bajo menjadi tuan rumah KTT ASEAN Summit 2023 yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Presiden bahwa sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk memulihkan industri pariwisata di Indonesia bagian timur ya, seperti yang juga sudah dilaksanakan di Bali ya. Ini juga merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk kembali menggelorakan dan juga membangun kembali ya pariwisata di beberapa daerah destinasi wisata di Indonesia setelah kemarin di Bali, kini di Labuan Bajo. Seperti apa sejauh ini persiapan dari pemerintah Provinsi NTT untuk menyambut KTT ASEAN Summit 2023? Pendengar, untuk mengetahui informasi selengkapnya, pagi ini kami sudah bersama dengan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yosep Anaesoi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Desi. Selamat pagi, salam sehat. Bagaimana kabar pagi ini? Baik Desi, saya lagi di Denpasar ini Desi. Oh, di Bali. Ada hubungannya dengan penyelenggaraan ASEAN Summit 2023 Pak Wagub? Betul Desi. Ya, jadi pagi ini ada kegiatan apa di Bali Pak Wagub? Jadi begini, Bali kita ketahui bahwa mereka sudah berhasil melakukan satu event internasional yang sangat besar di dunia, yaitu G20. Oleh sebab itu saya dengan beberapa kadis dan Pak Kapolda Dandem, kami coba melakukan kolaborasi dengan Bali. Mungkin mereka bisa memberikan semacam pengalaman bagaimana suksesnya G20. Supaya pada bulan Mei nanti kita menjadi tuan rumah di Labuan Bajo dan khususnya di Tanah Mori, kita bisa melakukan kegiatan itu sebaik-baiknya. Karena Presiden sudah mengatakan bahwa KTT ASEAN harus tidak boleh kalah dari G20. Oleh sebab itu, kami datang ke Bali untuk melakukan tukar pikiran dengan teman-teman di Bali. Kira-kira apa yang kami bisa studi tiru untuk kita sukseskan di Labuan Bajo. Seperti kita ketahui bahwa kita mesti mempersiapkan beberapa persiapan. Yang pertama dari prasarana dan sarana. Prasarana yaitu dari Labuan Bajo menuju ke Tanah Mori, kita harus mempersiapkan sedemikian rupa karena ada kepala daerah dari ASEAN yang akan lewat di daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu bagaimana persiapan prasarananya, bagaimana persiapan masyarakatnya untuk menyambut tamu-tamu kita yang datang di Labuan Bajo. Kemudian yang kedua adalah tempat pertemuan di Tanah Mori, di Golo Mori, bagaimana bentuknya, bagaimana layoutnya, kemudian dia punya standar operating prosedurnya bagaimana. Saya kira nanti kita akan coba bertukar pikiran dengan teman-teman di Denpasar, kita bisa terapkan di Labuan Bajo nanti Desi. Ya, jadi ini tahapan pertama dalam rangka persiapan begitu ya. Setelah nanti studi banding begitu, kita bisa bilang seperti itu ya di Bali. Setelah kita studi tiru. Kita mau banding kan kita belum lakukan, jadi kita studi tiru aja. Oke. Jadi studi tiru hari ini. Setelah itu nanti apa dalam rencana untuk dalam kaitannya dengan persiapan ini Pak Wagub? Ya pasti kalau acaranya, agendanya kan pasti saya akan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri. Tetapi kita akan melakukan rapat nanti di istana. Setelah kami dari sini, mungkin bulan depan atau minggu depan kami akan ke Jakarta bagi tugas apa yang kita harus lakukan, persiapkan di Labuan Bajo. Kita pemerintah daerah apa yang kita buat itu nanti ada job list-nya yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi ada pembagian peran gitu ya? Yang paling pertama sekarang bagaimana kesiapan kita dari prasarana dan sarana. Itu yang kita harus siapkan. Ya, Pak Wagub, kemarin beberapa waktu yang lalu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi juga sudah mengunjungi langsung Labuan Bajo. Hasil kunjungan itu apakah sudah disampaikan kepada pemerintah Provinsi NTT dalam rangka pembagian peran begitu, peran pemerintah pusat di mana? Seperti apa? Pada saat itu saya kebetulan ada di Jakarta juga, dan kami pernah ketemu dengan Ibu Menlu. Ibu Menlu mengatakan bahwa ya persiapan hampir 70% sudah rampung mengenai prasarana dan sarananya. Tinggal kita
tebut lagi 30% tuh. Mengapa saya katakan 70%? Jalan yang ke Tanamori itu kan sudah hampir 80% lah, bukan 70%. Terus gedung untuk pertemuan itu sudah hampir 90%. Jadi tinggal dirampungkan aja tempat pertemuan dengan prasarana jalan dari Labuan Bajo ke Tanamori. Berarti optimis Itu ya, aja. bulan Mei ini kita bisa menjadi tuan rumah yang baik Pasti. begitu Pak Wagub ya. Nah, saya yakin pasti bisa dilaksanakan. Pak Wagub, Bisa terlaksana. apa arahan dari pemerintah Provinsi NTT untuk masyarakat ya juga ikut mendukung agar yang masih dalam 20% ini juga ada termasuk ya partisipasi masyarakat sebagai tuan rumah. Apa yang ingin Anda sampaikan pada masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyambut acara ini? Ya, saya kira mari saya menghimbau kepada masyarakat, mari kita menyambut tamu-tamu kita dari ASEAN yang datang kunjungi ke Labuan Bajo dengan ramah, dengan antusias, karena tamu-tamu ini akan memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat kita. Karena bagaimanapun juga pasti orang akan mengatakan, oh tempat pertemuan KTT ASEAN itu di mana? Oh di Labuan Bajo. Dan pasti orang akan mencari tahu, oh Labuan Bajo di mana? Oh di sana ada Komodo. Dan pasti orang akan berlomba-lomba untuk datang kunjungi ke Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya di Labuan Bajo, mari kita sama-sama menyambut para tamu kita ini supaya mereka bisa at home atau mereka bisa betah di Nusa Tenggara Timur. Dan kemudian kita bisa mempersiapkan mata rantai pasok ekonominya itu tidak hanya berasal dari luar NTT, tapi harus berasal juga dari dalam NTT. Sebagian besar harus berasal dari dalam NTT. Karena mereka datang tuh pasti akan tidur di mana, makan di mana, lihat apa itu semua ada di NTT. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Oke, jadi masih ada waktu. Ini kita masyarakat sambil mempersiapkan peran mereka sebagai tuan rumah. Pemerintah juga terus mempersiapkan infrastruktur agar kita bisa menjadi tuan rumah yang baik begitu ya untuk acara KTT ASEAN Summit 2023. Baik, mudah-mudahan berjalan dengan lancar semua persiapannya Pak Wagub. Ya, terima kasih Desi. Kami tunggu Terima kasih. informasinya. Jika ada update akan kami siarkan kembali di Radio Republik Indonesia Pak Wagub. Baik, Desi. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Bersama kami baru saja Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Yosep Anaesoi menyampaikan update terkini persiapan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyambut KTT ASEAN Summit 2023 yang akan diselenggarakan di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Pendengar, apa tanggapan Anda ketika Labuan Bajo ditunjuk sebagai tuan rumah acara bertaraf internasional ini? Bagaimana yang bisa kita lakukan? Anda bisa berbagi tanggapan Anda pendengar melalui WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Masih di program 1 RRI ND. Nanti akan kami bacakan tanggapan-tanggapan Anda pendengar yang Anda sampaikan kepada kami melalui WhatsApp program 1 RRI ND. Dari Jalan Durian nomor 1 ND, Anda mendengarkan RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.